Halo semua. Jadi pada video kali ini kami akan sedikit sharing terkait tema yang menurut kami berempat paling menarik ketika mengikuti kelas pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini topik yang kami ambil adalah wawasan Nusantara. Lebih spesifiknya lagi yaitu pengalaman pribadi kami dalam hidup kebinekaan. Untuk lebih lanjutnya lagi, lebih jelasnya lagi, di sini saya sudah ditemani oleh 3 orang teman saya yang akan membahas lebih lanjut terkait topik yang sudah saya sampaikan. Nah teman-teman, langsung saja kita bersama teman saya yang pertama. Karena di awal video tadi kami lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ovli. Halo, perkenalkan nama saya Brian. Nah, jadi Kak Brian, langsung saja di sini saya mau tanya terkait pengalaman hidup Kak Brian dalam hidup kebinekaan. Mungkin bisa disaringkan sedikit ke teman-teman agar teman-teman juga tahu. Oke, di sini saya akan sharing satu pengalaman saya, itu tentang ini. Beberapa teman kita ada yang beragama Muslim. Pada saat itu di mana ada waktu bahwa mereka mengadakan ibadah berpuasa. Nah, di situ berdasarkan pengalaman saya, itu saya secara tidak sengaja maupun sengaja itu menawarkan makanan dan minuman kepada mereka. Oke. Jadi ini bisa dilanjut dulu, oke? Selanjutnya itu mungkin bagi saya dan teman saya yang saya kasih tawarkan makanan atau minuman, di situ mungkin menjadi hal yang biasa atau terlihat tidak apa-apa, atau dari kita maupun teman saya yang Santai gitu. bercanda, ya santai dan dia bisa menerima. Tapi bagi orang lain yang melihat ketika ada hal tersebut, mungkin menjadi bukan suatu hal yang apa-apa. Ditanggapi serius seperti Ya. itu. Terus mungkin orang lain yang melihat itu bahwa hal tersebut tidak hal yang harus dilakukan, karena di situ kesannya terlihat bahwa saya tidak mencerminkan rasa menghormati antar Toleransi toleransi Oke, dan oke. tidak menghargai dia sebagai umat muslim yang sedang menjalankan ibadahnya. Ibadah puasa. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit, itu kan mungkin secara langsung kita bisa katakan itu sebagai hambatan yang menghambat hidup kita dalam kebinekaan. Nah, sekarang saya mau tanya, dengan hambatan yang sudah kakak jelaskan tadi, maksudnya pengalaman pribadi kakak yang sudah kakak jelaskan tadi itu kan secara tidak langsung kita katakan sebagai hambatan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira solusi dari dalam diri kakak sendiri itu untuk kendala tadi tersebut apa ya? Mungkin bisa disaringkan sedikit agar saya dan teman-teman lain tahu ketika kami berada di situasi yang kakak hadapi tadi, kami harus bersikap seperti apa? Ya, untuk itu solusi untuk hal tersebut adalah mungkin kita bisa menanamkan dari sekarang, mungkin bisa ditanamkan sejak dini, mungkin dari orang tua yang mengajarkan atau dari kita yang sudah sadar bahwa toleransi dari umat beragama itu sangat perlu, dimana hal tersebut akan mencerminkan dari diri kita sendiri ke orang lain. Jadi orang lain bisa juga melihat bahwa orang tersebut menghargai umat beragama yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Itu saja? Iya. Oke, terima kasih Kak Brian. Sama-sama. Iya. Nah teman-teman, sekarang kita dengan teman saya yang berikutnya, teman saya yang kedua. Di sini mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Kak. Halo, saya Valdi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sama Kak Valdi. Nah Kak Valdi, sama seperti Kak Brian tadi, di sini saya akan tanya sedikit tentang pengalaman pribadi kakak hidup dalam kebinekaan. Jadi mungkin kakak bisa men-sharingkan sedikit biar saya dan teman-teman lain juga tahu. Oke, jadi pengalaman pribadi saya tentang hidup dalam kebinekaan. Saya ambil contoh kecil, di mana ketika kami berada di dalam kelas, teman-teman dari Pulau Jawa seringkali menggunakan bahasa Jawa. Nah, kemudian kami juga seringkali pada saat berdiskusi, yang di situ ada saya
sementara saya kan tidak mengerti bahasa Jawa. Oh, kakak pendatang. Jadi di situ saya merasa didiskriminasi. Oke. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung sikap hidup dalam kebinekaan. Nah kak, yang kakak jelaskan tadi itu kan kita golongkan dalam kendala, hambatan ya kak. Nah setiap hambatan kan punya solusi. Nah mungkin kakak bisa kasih sedikit solusi buat masalah yang kakak hadapi tadi. Hal yang kakak ambil tadi sebagai contoh, mungkin kakak bisa kasih sedikit solusi buat saya dan teman-teman agar kita tahu ketika kita dihadapkan di situasi seperti kakak tadi, kita harus bersikap seperti apa. Jadi solusi dari saya itu kedua. Pertama itu solusi untuk diri sendiri dan mereka. Pertama itu dari diri sendiri. Jadi solusi dari saya itu saya harus bisa menyesuaikan diri karena di sini saya sebagai pendatang. Oh, oke. Jadi cara yang kedua itu dengan cara belajar bahasa Jawa. Dan untuk yang kedua solusi untuk teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa. Oke. Jadi menurut saya itu mereka harus bisa menyesuaikan di mana tempat mereka berbicara atau berdiskusi, apakah ada orang dari luar pulau atau itu dari Pulau Jawa sendiri. Jadi supaya mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa pada saat diskusi dengan orang dari luar pulau. Kakak sendiri tidak keberatan untuk belajar bahasa Jawa? Kalau saya pribadi tidak. Oh, oke. Berarti teman-teman seperti yang Kakak Valdi bilang tadi bahwa ketika berdiskusi yang melibatkan banyak orang, sebaiknya kita tahu situasi dan tahu tempat ya kak ya. Kapan kita harus berbahasa daerah dan kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia, karena kita semua ini asalnya dari daerah yang berbeda-beda. Jadi penting untuk menggunakan bahasa yang semua orang mengerti, karena perasaan orang kan beda-beda ya kak ya. Jangan sampai kita mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya tidak menyinggung dia, tapi dia merasa tersinggung karena kita menggunakan bahasa daerah. Nah oke teman-teman, sekian dari Kak Valdi. Terima kasih. Nah teman-teman, yang terakhir di sini ada Kakak Niar. Nah Kak Niar, seperti yang tadi Kak Brian sama Kak Valdi, langsung saja mungkin Kakak bisa sedikit mencaringkan ke saya dan teman-teman pengalaman pribadi Kakak hidup dalam kebinekaan. Nah oke, jadi pengalaman yang ingin saya share di sini adalah pengalaman yang sering saya alami ketika diadakan event-event kampus. Nah biasanya ketika diadakan event-event kampus, musik atau lagu yang dibawakan pada saat hiburan itu biasanya lagu-lagu Jawa. Nah saya sebagai pendatang biasanya melakukan tindakan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kata-kata atau perkataan saya. Oh jadi maksudnya di sini ocehan-ocehan di belakang gitu ya? Apa sih gini-gini ya? Oh oke. Mungkin bisa langsung sedikit solusi untuk saya dan teman-teman ketika berada di situasi yang Kakak Niar alami sekarang, kami harus apa gitu? Untuk solusinya menurut saya pribadi, sebaiknya kita sebagai pendatang itu menghargai kebiasaan yang sudah ada di daerah lain. Di samping itu, menurut saya ketika diselenggarakan event-event kampus yang melibatkan teman-teman dari berbagai daerah, penting juga untuk diperhatikan agar teman-teman dari daerah lain ataupun saya sendiri tidak merasakan diskriminasi karena pemilihan lagu ataupun musik yang lebih condong ke satu daerah. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi solusi dari Kak Niar. Ada lagi kan? Itu aja. Oke, terima kasih Kak Niar. Nah teman-teman, itu tadi kita sudah selesai berdiskusi dengan Kak Brian, Kak Valdi, dan juga Kak Niar. Sekarang berdasarkan hasil diskusi kita tadi, saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya cuma sepotong, pendek, tapi ya lumayan punya makna. Nah jadi kesimpulannya itu pentingnya dalam diri kita masing-masing untuk menanamkan sikap toleransi terhadap agama, ras, suku maupun budaya seseorang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Sekian dari kami berempat. Terima kasih. Bye-bye. Yuk teman-teman. Yuk teman-teman, Yuk teman-teman. Teman-teman, kita saling Hargai perbedaan dan bersama membangun toleransi di sekitar kita.